dari Indonesia, walaupun dari Indonesia punya sertifikat dari Indonesia, dari mana, kalau di Swedia itu harus mulai awal lagi dari nol. Halo Bonen Cancing ya Babe. Hari ini hari Senin jam setengah 9. Woika mau OTW ke ke sekolah, tempat kursus ya, bukan sekolah kali, tempat kursus. Ini matanya masih bengul. Kebiasaan libur, terus pas bangun pagi-pagi nyiapin sarapan segala macem, jadinya matanya masih bengul tuh bawahnya ya, bagian dah. Jadi hari ini ceritanya Poika mau ngajak kalian ke tempat sekolahnya Poika. Jadi nanti kita ke parkiran dulu, terus jalan ke kota, baru ke sekolahan gitu. Soalnya sekolahnya Poika tuh tempatnya ada di tengah-tengah kota Westeros gitu. Jadinya kita berangkat sekitar 10 menitan pakai mobil ya. So, ikutin terus vlog Poika hari ini, oke? Uhuy, cepok-cepok. Ya, abang none Poika udah nyampe parkiran, tapi Poika harus bayar parkiran dulu. Nanti tinggal ini sih. Jadi di sini parkirannya itu apa? Mana ya? Kita buka, Bang. Jadi parkirannya itu kita ada aplikasinya. Ini namanya e-parking, tuh electronic parking ini, tuh Easy Park. Jadi kita tinggal masukin kodenya, terus sama nomor seri mobil, terus nanti Poika kasih tahu deh caranya ya. Sekarang kita keluar dulu. Kayak gitu parkirannya. Ini parkir yang paling murah di antara yang paling murah. Kunci kan ya. So, nah jadi tuh di sana ada kodenya 7330. Jadi Poika masukin di sini. Tujuh tiga kosong. Terus kita waktunya sampai jam 4. Lebihin dah dikit ya, takut jalannya juga kan jam 4.20. Terus pencet start deh, pilih nama mobilnya, parkering started. Itu harganya 2933 kronor. Nanti kita lewatin stasiun kereta api, ini stasiun kereta api, lewat jembatannya, terus lewat kota. Ini kita udah di kota cuy sebenarnya. Ntar Poika kasih tahu ya. Ya, udah burem ya. Jadi kayak gitu kalau Poika ke sekolahan setiap hari. Parkir dulu, terus jalan sekitar 15 menit, terus habis itu belum, ntar di sekolahnya itu naik tangga, 3 kali tangga. Ada sih dikasih lift, cuma liftnya itu cuma buat guru-gurunya aja. Jadi buat studentnya tuh nggak dikasih lift. Jadi kayak ada kunci-kunci gitu, spesial kunci buat naik lift, dan itu cuma guru yang punya. Kalau muridnya suruh naik tangga. Sedih ya. Emang sih cuma 3 tingkat, cuma kan lumayan juga 3 tingkat cuy. Pokoknya ntar Poika kasih tahu ya. Sekarang kita jalan dulu. Terus Poika kasih tahu sedikit kota besarnya tempat tinggal Poika, Westeros ya.
Dingin. Salju nggak ada, tapi dingin. Ini samping udah rel kereta api. Udah rel kereta api, ini stasiun kereta api ini. Samping stasiun bus. Dingin. Salah nih nggak pakai sarung tangan. Di sini ada parkiran lebih dekat juga, lumayan dekat lah. Cuma mahal banget, sejamnya itu berapa ya? 15 atau 16 gitu per jam. Kalau sampai jam 4 kan lumayan juga. Kalau di sana cuma 6 kronor sejam. Jadi lumayan. Kalau di sini agak mahal. Apalagi kalau kita parkirnya deket kota. Itu bisa 25-30 kronor sejam. Jadi ya kita cari yang murah meriah aja ya. Terus kan dapat olahraga juga, jalan sedikit. Jadi sambil olahraga pagi. Itu bukan hotel. Yang ini tuh yang tinggi, yang warna hitam itu apartemen. Terus yang ini baru hotel. Dekat stasiun kereta Comfort Hotel. Kalau yang itu kayaknya apartemen deh. Kalau nggak salah. Iya kayaknya apartemen itu. Dan itu yang tengah-tengah itu pengadilan. Pengadilan. Nah, ini kita mau masuk stasiun kereta. Jadi di sini kita lewat jembatan penyeberangan. Mereka pakai lift ah. Jadi nggak usah naik cuy. Tinggi. Dikasih kemudahan ada lift, kenapa nggak dipakai ya enggak? Daripada naik tangga kan ngos-ngosan, ntar belum di sekolah kita naik tangga lagi. Pokoknya kamu ambil yang nyantainya aja cuy. Ini dia jembatan penyeberangan. Kita udah nyampe jembatan penyeberangan. Di sini tempat orang-orang pada nyebrang. Di bawah itu kereta api. Di sini juga banyak orang-orang yang pada nunggu. Tempat tunggunya ini cuy, nggak enak banget. Agak ada bantal-bantalnya tempat tunggunya. Cuma kayak batu aja gitu. Terus situ rel kereta api juga. Tuh, ini tempat nunggunya kayak gini. Tempat duduknya. Terus itu rel kereta api. Sekarang kita turun. Ya. Pakai tangga jalan sekarang turunnya. Ini dia stasiun kereta api di tempatnya Poika ya. Itu ada pemesanan tiket bus kalau mau ke apa bandara, Sweet Bus. Terus ada kafe, ada jadwal-jadwal. Ini service, customer service. Nah, terus kita keluar. Ya. Itu tempat naruh-naruh sepeda juga banyak. Ada parkiran juga, yang ini parkiran lebih mahal. Ini harus pencet ini cuy kalau mau nyebrang. Ya, tuh. Ini taman kota
Tuh, taman kota. Ya, ini lampunya mati. Taman kota. Jadi, parkiran di sini semakin dekat sama kota, itu parkiran semakin mahal, cuy. Jadi kalau kalian main ke kota di Eropa, lebih baik parkirnya tuh di luar kota. Ya, itu lebih murah dan lebih gampang, lebih banyak tempat parkirnya. Kalau di kota udah mahal, terus selalu aja penuh. Jadi kita ibarat kata, daripada buat bayar parkir sejam 30 kronor, lebih baik parkir di luar 30 kronor udah dapet seharian gitu. Ini konser house, jadi kalau ada yang mau konser di sini tempatnya. Tuh, kaca semua. Konser house. Itu ada hotel. Terus ini ABB, perusahaan ABB bergerak di bidang pajak ya, baja. Jadi ini konser house, Westeros konser house, tempat konser. Kita masih jalan ke depan lagi. Ini kita udah nyampe di tengah kota, cuy. Ini ada pohon Natal, pohon hiasan, cakep-cakep. Perusahaan tengah kota. Jadi pokoknya di kota itu pusat, ya kayak di Jakarta deh ya, pusat pusat kota itu ya gitu isinya, paling perusahaan-perusahaan, terus mall-mall. Tapi jujur aja, mall di Eropa tuh nggak sebagus di mall Indonesia. Indonesia tuh kalau udah buat mall emang bagus banget. Kalau di sini ya biasa-biasa aja gitu mallnya. Kecuali mall Skandinavia itu emang bagus banget mallnya. Jadinya emang bener kayak mall di Jakarta lah. Tapi kalau di tempatnya Poika tuh mall di sini kurang begitu bagus, cuy. Kita lanjut jalan, oke? Oh, pas banget. Langsung hijau. Kita langsung cus. Ini kayaknya Poika telat nih ke sekolahan nih. Nggak apalah. Telat 5-10 menit nggak diomelin. Ya. Di sini ada juga parkiran. Parkir dalam gedung cuma mahal juga. Ya malum lah Poika daripada bayar parkiran. Mendingan disimpan buat pulang kampung. Di situ biasanya tempat bocah main ski itu yang putih-putih. Main ski gitu deh, yang kecil. Itu ada McDonald, ada Subway. Itu All Star juga, itu sekolahan, nama sekolahan. Tuh kalau kita ke kiri nih, ke kiri sini, ini pusat perbelanjaan, cuy. Jalan sajalah. Nih ke sini nih. Ini kotanya tuh. Tapi kita nggak ke kotanya. Maksudnya tempat perbelanjaan gitu kayak toko-toko H&M, Zara dan yang lainnya. Kalau di sini mah cuma perusahaan-perusahaan. Nah, ini galerian kayak mall juga, cuma kecil. Tuh masuk ke dalam. Kayak gitu sih. Kotanya kurang begitu bagus kayak Stockholm. Yang bikin jeleknya, bukan jelek sih ya, bikin minusnya kota Poika tuh dia bangunan-bangunan lama dihancurin. Kayak bangunan-bangunan yang bagus dah gitu, yang unik-unik dihancurin. Terus dia ngebangun
bikin bangunan baru gitu. Jadinya kita tuh kayak kalau di Stockholm itu kan banyak bangunan-bangunan tua yang bagus, tapi kalau di Westeros dia bangunannya rata-rata bangunan baru semua. Yang bangunan-bangunan uniknya itu dihancurin, jadi desain cuma beberapa, terus mereka bangun lagi bangunan baru kayak gitu. Padahal sayang-sayang banget ya. Kita nyampe nih cuy. So, biasanya masukin kode tapi sekarang enggak. Nah, itu liftnya tapi cuma khusus buat guru. Aduh. Sekarang kita naik tangga. Jam berapa nih? Ini lantai pertama. Jam 9 lewat cuy. Lantai kedua. Ini dia lantainya Poika. Hey. Ada bekal dulu ya. Ini Poika lagi di dapur, udah masuk. Poika telat, gurunya udah datang, jadi nanti kita sambung ya pas lagi istirahat siang. Oke, cipok. Sekarang sudah jam 12:10, waktunya kita istirahat, dan Poika bawa bekal cuy. Tarang, bekal Poika lontong yang kemarin kita bikin 2 biji sama Indomie. Sekarang waktunya kita istirahat dan makan. Oke, ada Lamara di samping juga lagi makan. Kita nggak boleh gangguin ya. Itu dia yang sering minta Indomie Poika kalau lagi bawa Indomie goreng. Dia suka. Teman dekat juga sih sama sekolah. Ini lagi di kelas. Tuh. Kebanyakan yang istirahat tuh pada makan di luar. Jadi cuma Poika aja yang pelit ya, makannya di sini. Ntar kita gabung lagi habis selesai makan. Ya, ini dia kelasnya Poika. Ini muat buat 30 orang. Terus kalau kalian lihat di sini tuh ada apa namanya? kreativitas gitu. Terus di sini ada macam-macam gambar yang menggambarkan teori-teori teori, aduh bahasanya apa sih ya, pokoknya teori-teori yang terkenal lah, kayak Reggio Emilia, Lev Vygotsky, John Dewey, terus ada Montessori, Waldorf. Tuh, kita pajang di sini. Terus ini juga ada beberapa Tekensprok, apa ya, nanti pakai cari bahasanya apa, Tekensprok. Ini kemarin kita bikin bareng-bareng, buatan teman, ini buatan Poika.
Terus ini juga siluet. Banyak tuh cuy aktivitasnya yang terjadi di sini. Terus ini ruangan juga. Tuh lihat kreasinya. Cakep. Tuh. Pada pinter-pinter bikin kreasinya. Wow. Tuh. Ada payung-payungnya segala. Ini juga tuh cakep ya. Terus ini ruang kreasi. Ini barang-barang yang dibutuhkan kayak kertas-kertas, pensil warna segala macam lah, simpen di sini. Di sini ada toilet. Buat cewek sama cowok sama aja. Toiletnya kayak gitu, cuma tuh buat kencing beol di sini. Proyektor. Ini hasil karya kita juga, bikin origami jadi gaun. Terus kalau kita keluar sini tempat duduk-duduk kalau summer, ada duduk di sini di luar. Kotor banget dibersihin. Terus langsung kota deh. Tuh kotanya. Gitu. Terus ya kita masuk ke dapur. Ini ada microwave 3 yang tadi Poika bilang buat ngangetin. Di sini nih yang bau ikan asin pernah Poika angetin. Ini ada bangku buat makan, ada kompor buat masak, ada mesin cuci piring 2 tapi yang 1 rusak. Terus ada mesin kopi di sini, kalau mau minum kopi bayar 7 kronor. Ini mesin kopinya. Terus keluar. Ya, di sini sediain piring. Terus disediain gelas-gelas, kompor, sendok-sendok. Kayak gitu deh. Terus kulkas, yang ini freezer, terus yang ini kulkas biasa, terus yang ini kulkas juga, kulkas biasa kosong. So ya abang none cancing nyak babe Poika di mobil lagi. Kursus sudah selesai, sekarang lebih cepat dari biasanya, tadi jam 3. Terus dari parkiran saatnya kita berhentiin parkir ya. Tadi kan masih inget kan Poika itu apa namanya, settingnya pulang jam 4 lewat 20 menit. Sekarang ini parkirnya bisa kita lihat di sini. Tuh, jadi kita bisa nyetopin pas kita selesai. Sekarang kan jam 15.20. Jadi 1 jam lebih cepat. Kita klik aja di sini. So, dan parkirin har avslutat udah selesai. Terus Poika bayarnya 20
5,33 kronor cuy. Oh udah ya, itu aja ya. Terus sekarang saatnya kita pulang. Ntar di rumah ya, oke? Abang lain cancingnya babe. Sekarang Poika di rumah. Jam menunjukkan pukul berapa ya? 15.37, setengah 4. Jadi kayak gitu perjalanan ke tempat kursusnya Poika. Jadi kalau buat yang belum tahu Poika sekolah apa atau kursus apa, Poika tuh kursus jadi guru di preschool ya. Jadi buat anak-anak yang mau mulai sekolah, jadi itu Poika ajarin dulu. Jadi kayak apa ya, kayak apa sih namanya, TK ya, TK gitu deh. Nah terus apa namanya, Selasanya itu bulan Agustus, awal Agustus, jadi masih lama, masih ada praktek lagi sekali lagi 6 minggu, baru habis itu selesai deh. Ya, udah ya, gitu aja ya video Poika kali ini. Terima kasih yang udah ngikutin dari awal video sampai akhir video. Ini buat teman-teman informasi, jadinya untuk belajar jadi guru PAUD atau TK di sini tuh kita harus punya sertifikat. Jadi nggak bisa dari Indonesia, walaupun dari Indonesia punya sertifikat dari Indonesia, dari mana, kalau di Swedia itu harus mulai awal lagi dari nol. Jangankan untuk guru TK, untuk yang kuliah pun sarjana apa namanya, sarjana S1, S2 itu mereka nggak bisa terima langsung di sini kalau mau kerja. Jadi apa mau lanjutin sekolah lagi, jadi harus di bedemning apa ya, di legal dulu, dilegalisasi dulu ke suatu apa namanya, kalau kata sini namanya apa ya, kayaknya universitas gitu deh yang ngelegalisasiin kalau surat-surat kita itu benar gitu. Jadi kalau misalnya surat kita itu benar, baru udah dikasih cara lagi buat ambil kursus apa yang cocok buat kita segala macam. Jadi di Swedia itu nggak mudah cuy. Jadi apa-apa tuh harus terkoordinasi dan harus ada legalisasinya dulu dari pemerintah Swedia. Kalau emang itu benar, berarti boleh lanjut. Soalnya sekarang kan banyak imigran-imigran yang bawa dokumen palsu, banyak dokumen palsu gitu kan. Jadi mereka lebih teliti lagi, lebih ini lagi. Soalnya kemarin juga baru ada berita di rumah sakit, ternyata banyak suster atau perawat-perawat, mau cewek mau cowok itu apa namanya, sertifikat mereka palsu. Bayangin coba, sertifikat palsu, terus apa namanya, ngejagain orang-orang sakit. Gimana coba kalau mereka salah ngasih obat, kan bahaya. Jadi makin kesini tuh makin diketatin lagi. Jadi buat teman-teman yang sering nanya soal nyari kerja atau apa, jujur di Swedia tuh nggak mudah, kecuali kalian dapat referensi atau dapat sponsor dari perusahaan Swedia yang ada di Indonesia, atau kalian apa, punya koneksi-koneksi gitu deh. Kayak apa ya, kebanyakan orang yang kerja di Swedia itu kebanyakan orang kantoran yang dari perusahaan Swedia yang ada di Indonesia, jadi dioper ke Swedia gitu. Terus juga apa ya, pokoknya susah dah. Mereka bukannya nggak mau ngasih info gimana ya, emang di Swedia tuh susah. Apalagi untuk kerjaan TKW TKI itu nggak ada di Swedia cuy, karena semua orang di sini serba mandiri. Terus kalinya ada tuh harus pakai perusahaan, maksudnya bukan TKI TKW ya. Jadi tuh kalau yang buat bersih-bersih itu ada perusahaannya di sini, dan yang kerja juga orang Swedia. Makanya gitu, kalau misalnya kita ngambil orang buat bersih-bersih rumah tuh mahal banget coy gajinya coy. Padahal cuma tukang bersih-bersih gitu, maksudnya ngerapiin rumah, ngepel segala macem, itu gajinya mahal banget. Jadinya orang-orang sini daripada buat bayar orang mahal-mahal, pada ngerjain semuanya sendiri gitu. Jadi buat yang pengen jadi TKI atau TKW di Swedia itu bener-bener nggak ada apa namanya,
apa ya, bener nggak ada Hans kesempatan buat jadi TKI TKW di sini nggak ada. Kecuali maksudnya TKI TKW yang buat bersih rumah, pembantu atau gimana itu nggak ada, kecuali mereka au pair kayak yang jagain bocah-bocah. Dan itu juga harus melalui organisasi, nggak bisa namanya saya nih ngambil orang buat jadi ini, nggak bisa, jadi harus melalui organisasi juga. Jadi mohon maaf kalau soal kerjaan kayak gitu Pak Eka nggak bisa bantu ya. Di Swedia memang susah cuy, Eropa mah susah gitu sih. Ya udah ya. Makasih sekali lagi, itu aja info-info Poika yang bagus diambil, yang nggak bagus ya jangan diambil begitu ya. Jangan lupa di like, di share ke medsos kalian, sama di subscribe yang belum di subscribe. Oke, wih, cepok-cepok, bye bye.